cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan kami ingin melanjutkan doa malam hari ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan semua yang kami kerjakan ketika kami menyembah Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari di Salatiga, saudara. Ya, Ibu Endah mengirimkan pertanyaan berupa kasus. Wah, ini kalau pertanyaan berupa kasus itu menjawabnya tidak mudah ya. Nah, kasusnya begini. Sepasang suami istri seiman yang hidup normal dan melayani Tuhan, tetapi 2 tahun terakhir suaminya menjadi jahat, berselingkuh, bahkan sudah tidak pulang ke rumah berhari-hari. Menghadapi perilaku sang suami seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, si istri sudah tidak kuat lagi untuk tetap menjadi satu. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi kasus yang seperti itu? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah perceraian suami istri itu merupakan kutuk keturunan? Kalau orang tua atau nenek moyangnya pernah bercerai, kemudian menurun kepada keturunannya juga akan bercerai. Nah, itu pertanyaannya. Nah, saya dalam menyikapi pertanyaan ini, seharusnya kalau kasus ya, pertanyaan atau yang menghadapi kasus gitu, apalagi kasus menyangkut pihak ketiga, ini kan diantara 2 orang yang bertikai loh ini, suami istri ini. Nah, itu maka seorang konselor memerlukan ketemu dua-duanya. Seperti itu. Jadi bertemu dengan pihak istri, juga bertemu dengan pihak suami, seperti itu. Karena yang sudah-sudah pengalaman saya berkali-kali 2 orang yang berbeda pendapat, dalam hal ini suami istri itu kan ini kan berbeda pendapat, itu punya kebenarannya masing-masing. Dan nanti minta hikmat Tuhan, konselor bisa mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus ditempuh, seperti itu. Tapi karena melalui renungan singkat dalam doa malam ini kami sifatnya menjawab pertanyaan, maka kami asumsikan sementara, paling tidak sementara gitu ya, kami asumsikan bahwa semua informasi yang kami terima itu benar, memang seperti itu. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Nah,
Untuk yang akan saya jawab yang pertama mengenai perceraian dan kutuk keturunan itu dulu ya. Perceraian dan kutuk keturunan. Saya memberi judul renungan malam hari ini, judulnya adalah perceraian dan roh perzinahan. Perceraian dan roh perzinahan. Karena itu mari kita membaca lebih dulu dari kitab Hosea pasal yang keempat ayat 12 sampai 13. Kitab Hosea pasal 4 ayat 12 sampai 13 saya baca untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Nah, sampai di situ aja. Saya membaca 2 ayat saja ya saudara. Ini nanti sebetulnya ada juga di pasal 5. Hosea pasal 5 itu juga disebutkan. Nah, di situ ada disebutkan namanya roh perzinahan. Nah, ini yang nanti ingin saya ajak saudara mencermatinya, terutama penanya dan ibu atau saudara yang mengalami peristiwa ini. Konon akan mengikuti juga ya jawaban pertanyaan ini. Nah, saudara, kitab Hosea itu ditulis oleh Nabi Hosea dan berupa nubuatan. Nubuatan itu mengingatkan umat pilihan Tuhan karena sudah jauh menyeleweng dari firman Tuhan. Sudah jauh dari kebenaran seperti itu. Dan bahkan sudah menyembah berhala yang diistilahkan dengan berzinah dengan berhala. Nah, makanya perzinahan yang sesungguhnya itu sebetulnya meninggalkan Tuhan kemudian menyembah berhala itu ya. Makanya perzinahan yang ada di dunia ini sifatnya pasti bisa menimbulkan pertumpahan darah. Serius saya berkata, karena perzinahan itu suatu pelanggaran yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan kita. Itu saudara. Nah, saya seperti saya katakan tadi ingin menjawab dahulu mengenai perceraian. Apakah itu kutuk keturunan? Kalau orang tua atau nenek moyangnya ada yang pernah bercerai, maka keturunannya juga nanti akan mengalami perceraian semacam itu. Yang sampai sekarang ini saya pahami adalah bahwa kutuk perceraian itu tidak ada, ya, tidak disebutkan di firman Tuhan. Tidak tahu kalau hanya belum saya jumpai, tapi penelitian saya tidak pernah ada dijelaskan bahwa perceraian itu merupakan kutuk keturunan. Nah itu, karena perceraian itu sangat tergantung kepada dua orang yang melaksanakan ikatan perkawinan itu, ya. Jadi walaupun bukan keturunan orang yang tidak pernah bercerai, tetapi kalau ikatan perkawinan yang dibangun adalah ikatan yang rapuh, maka ya perkawinannya itu rawan menghadapi perceraian seperti itu. Nah, yang ada adalah ikatan roh yang dapat menurun. Nah, ini makanya nanti ada kesan seperti perceraian itu turun-menurun gitu ya. Roh yang menurun, ini yang banyak saya jumpai dalam pelayanan saya, saudara. Ya. Dan saya banyak menjumpai orang tua yang hidupnya diikat oleh suatu roh. Dalam hal ini, roh akan menurun kepada anak atau cucunya, atau bisa diturunkan. Jadi roh itu, wah ini kalau membicarakan soal roh ini, ibu yang bersangkutan apakah bisa mengikuti? Karena begini, kita ini sedang berbicara masalah rohani.
renungan rohani Kristiani itu kan sedang berbicara masalah kerohanian. Nah, kerohanian itu kata dasarnya adalah rohani dan akar katanya adalah roh. Jadi kalau kita sedang membicarakan masalah kerohanian itu tidak bisa tidak ya, harus membicarakan soal roh. Roh itu kata benda. Roh itu ada. Itu. Roh itu nama benda tapi tidak kelihatan. Benda abstrak namanya. Nah, jadi roh itu pribadi, roh itu mempengaruhi, seperti itu. Nah, saya ingin memberikan contoh. Saya pernah mendengar kesaksian dari Dr. Udanu Supomo, kalau saya tidak salah ingat namanya, Dr. Udanu Supomo Udanu Upomo gitu ya. Nah, itu yang dia ini keturunan keraton dan dia sangat dikasih oleh kakeknya, sehingga kakeknya berkata, aku nanti ingin menurunkan ilmu kepadamu. Lalu Dr. Udanu Upomo ini sudah bisa nyantet orang waktu usianya baru masih sekolah di tingkat SMP. Coba gitu. Jadi roh itu, kemampuan supranatural itu bisa diturunkan kepada orang lain, yaitu keturunannya, seperti itu. Bahkan saya mendapatkan kesaksian dari seseorang, dulu anak buah saya. Itu dia berkata bahwa kakeknya itu seorang yang memiliki ilmu tinggi. Nah, kalau sudah bicara masalah ilmu semacam ini tidak bisa dipisahkan dengan roh. Gitu. Dan iman Kristiani memandang semua roh yang tidak berasal dari Tuhan itu roh kegelapan. Itu saudaranya. Walaupun ada yang disebut ilmu putih, pura-pura menjadi baik, itu semua yang tidak berasal dari Tuhan itu bukan roh kudus. Itu aja. Nah, lalu kawan yang bersaksi kepada saya ini bahwa kakeknya itu ketika mau meninggal itu sudah pesan sebelumnya, itu nanti pas nyawanya melayang dari tubuhnya itu akan mulutnya mengeluarkan mengeluarkan buih umpluk gitu. Nah, siapa yang sanggup atau pada waktu itu mau menghirup buih itu, dialah nanti yang akan mewarisi ilmu dari kakeknya. Jadi roh itu menurun, itu bisa. Ya, faktanya seperti itu. Ini hanya bisa dihayati oleh orang-orang yang memang percaya bahwa roh itu ada, saudara. Kalau saudara tidak percaya bahwa roh-roh itu ada, ya silahkan, berarti tidak bisa mengikuti pembicaraan kita di sini nih. Kalau saya percaya roh itu ada, karena kitab suci menyebutkan ada roh kudus, ada roh jahat, seperti itu. Dan roh jahat bahkan disebutkan tadi secara spesifik di kitab Hosea, ada yang disebut roh perzinahan. Nah, demikian juga roh perzinahan ini dapat menurun, saudara. Menurun dari seorang tua kepada keturunannya. Coba saudara perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini kitab Hosea ini menyebutkan di sini secara spesifik, bukan hanya disebut roh jahat atau roh kegelapan gitu, tapi roh perzinahan. Jadi ada spesifikasi roh perzinahan. Nah, kalau orang, coba kita lihat di sekitar hidup kita, kalau orang dalam hidupnya itu melakukan tindakan-tindakan seksualitas yang liar gitu, yang jahat lah ya, yang cenderung merusak begitu, nanti kan menurun. Anak cucunya nanti ada yang seperti itu, atau bahkan bisa hampir semuanya keturunannya seperti itu. Jadi roh itu menurun. Nah, jadi
Seperti kita sudah membahasnya berkali-kali bahwa seseorang yang dirasuki roh jahat itu belum tentu orangnya jadi gila. Orang yang dirasuki roh jahat, yang di dalam dirinya berkuasa roh jahat, itu belum tentu orangnya jadi ngomel seperti orang gila, berlaku seperti orang sinting, seperti itu, belum tentu seperti itu. Tapi yang jelas orangnya jadi suka berbuat jahat, kalau itu yes, itu sudah pasti. Nah itu, jadi orang yang dirasuk roh kegelapan itu cirinya adalah orangnya dipastikan berwatak jahat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang itu kelihatan baik, ya pura-pura aja baik, tapi pada waktunya bisa bertindak jahat. Itu di kitab suci ada contohnya. Contohnya adalah ketika iblis menggerakkan orang-orang Sheba untuk merampok hartanya Ayub. Itu di kitab Ayub pasal 1 ayat 15 disebutkan. Jadi iblis menggerakkan orang-orang suku Sheba untuk merampok hartanya Ayub. Nanti di Ayub pasal 1 ayat 17 disebutkan iblis menggerakkan orang-orang Kasdim. Nah, beda suku lagi. Nah, itu orangnya tidak menjadi gila, tapi menjadi jahat, jadi perampok seperti itu. Juga ketika Yudas Iskariot, Yudas Iskariot, salah satu dari murid elit Tuhan Yesus. Yudas Iskariot itu dikatakan lalu masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot. Itu di Lukas pasal 22 ayat 3. Lukas pasal 22 ayat 3, saudara. Jadi Yudas dirasuki oleh iblis, dirasuki oleh setan, dirasuki oleh roh kegelapan, oleh roh jahat. Tapi Yudas bukan jadi gila terus ngomel-ngomel, sinting begitu, enggak. Tapi dia menjadi jahat, menjual gurunya demi berapa itu? 30 keping uang perak itu ya. Itu. Nah, coba saudara perhatikan di sekeliling kehidupan saudara. Jika ada seseorang yang memiliki, sekali lagi, kehidupan asmara yang liar, itu nanti akan menurun kepada anak cucunya. Nah, itu sebabnya maka tidak heran kalau seseorang yang di dalam hidupnya dikuasai roh perzinahan. Itu sudah jelas kalau orang yang suka berzinah itu di dalam dirinya berkuasa roh perzinahan. Sudah pasti itu saudara ya. Maka kehidupan asmaranya menjadi tidak terkendali, kehidupan seksualitasnya menjadi rusak-rusakan. Nah, seperti itu. Nah, sekali lagi hal itu bisa terjadi secara terbuka maupun secara tersembunyi. Nah, gitu. Ada banyak orang yang munafik, yang kelihatannya pergi ke gereja, tetapi ternyata kelakuannya di luar itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Nah, saya sebagai hamba Tuhan sudah menjumpai dan oleh anugerah Tuhan sudah dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang untuk kembali kepada jalan kebenaran. Nah, itu oleh anugerah Tuhan saja. Nah, kalau orang yang dikuasai roh perzinahan itu tidak melepaskan diri dari perangkap roh perzinahan itu, maka hal itu akan dapat menurun kepada anak-anak cucunya, saudara. Iya. Wah, ini beberapa kali saya bertemu juga dengan seorang tua yang berkata, kok anak cucu saya kok begini, karena memang saya dulu mengalami yang seperti itu, kok menurun ya seperti itu saudara. Nah, ini yang harus dilawan, yang kondisi semacam itu harus dilawan. Nah, yang demikian itu maka rawan menimbulkan perceraian. Nah, itu kan. Jadi kalau sudah dikuasai roh perzinahan, ya nanti rawan perceraian. Kalau ketahuan pasangannya atau bahkan dua-duanya dikuasai roh perzinahan, ya rawan untuk perceraian. Maka menjadi pertanyaan bagaimana untuk dapat lepas dari kuasa roh perzinahan itu. Nah, tahap pertama adalah memiliki kesadaran bahwa dirinya dibelenggu oleh roh itu. Untuk itulah perlunya konseling perkawinan, baik sebelum maupun sesudah peresmian nikah.
Itu saudara. Ya. Nah, kalau sudah memiliki kesadaran bahwa dirinya perlu dilepaskan dari roh perzinahan, maka langkah berikutnya adalah mengingkari atau mengusir roh kegelapan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nanti kita akan merenungkan lebih dalam di bawah. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Endah Tri, itu tidak cukup hanya sekali ini, ya. Masih akan kita lanjutkan dalam doa malam berikutnya. Kuasa nama Tuhan Yesus Kristus itu memiliki kuasa sampai hari ini. Pengusiran itu dapat dilakukan oleh diri sendiri, oleh yang bersangkutan maupun oleh hamba Tuhan yang lain. Nah, sampai di sini terasa betapa pentingnya yang disebut perkawinan itu. Mulai dari menentukan jodoh sampai kepada pelaksanaan perkawinan, konseling pranikah, dan yang lebih penting adalah setelah peresmian perkawinan itu, bagaimana dua orang yang mengingatkan diri dalam perkawinan itu membina diri untuk menjaga perkawinannya tetap baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan pasangannya. Nah, sayangnya orang-orang muda zaman sekarang itu kurang dibekali dengan pemahaman semacam ini. Makanya pacaran sembarangan, nanti dapat jodoh juga sembarangan, begitu. Nah, itu ternyata juga banyak menimpa orang-orang muda beriman. Nah, inilah sebabnya maka kita orang tua perlu memahami akan hal ini. Yang terjadi adalah perkawinan tidak bahagia atau hampir berantakan. Baru nanti kalau hampir berantakan mulai menyadari betapa pentingnya segi hidup yang namanya kehidupan perkawinan itu. Nah, itu saudara. Dalam perkawinan ada yang disebut berkat perkawinan. Sepasang suami istri yang tidak mendapat berkat perkawinan, niscaya perkawinannya bukan menjadi surga, tapi menjadi neraka. Jadi harap diperhatikan, ada namanya berkat perkawinan. Kalau orang menikah tapi tidak mendapat berkat perkawinan, perkawinannya jadi neraka, sudah toh. Makanya menghadapi perkawinan harus sungguh-sungguh. Sebaliknya sepasang suami istri yang mendapat berkat perkawinan, niscaya perkawinannya akan berlangsung seumur hidup dan dalam damai sejahtera, beranak cucu, menikmati segala berkat limpah rahmat Tuhan dalam hidup. Itulah itu yang mendapat berkat perkawinan. Nah, sampai di sini dahulu pembahasan kita. Besok akan kita sambung untuk mencermati pribadi yang dapat menjadi jahat dan menyakitkan pasangannya itu. Jadi jangan berhenti sampai di sini, karena pembahasan atas kasus ini akan ada kelanjutannya. Lalu nilai apa yang kita dapatkan dari pembahasan sore hari ini? Saya mencatatnya begini, saudara. Nilai yang kita dapatkan: pembentukan keluarga bahagia sangat ditentukan oleh adanya berkat perkawinan, langkah awal dan cara membina rumah tangga dari masing-masing pelaku perkawinan. Ya, berkat yang kita dapatkan dari perenungan ini untuk kita semua. Pembentukan keluarga bahagia sangat ditentukan oleh adanya berkat perkawinan dari Tuhan tentunya, langkah awal dan cara membina rumah tangga dari masing-masing pelaku perkawinan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menyembah Tuhan untuk kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita mau berkata, kuduskan hati kami untuk kami dapat menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini
segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami membahas pertanyaan dari Ibu Endah Tri, dan kami meneliti firman-Mu. Kami ingin mencermati apa yang terjadi di sekeliling kami. Kami mohon Tuhan terus memimpin kami dengan Roh Kudus yang dominan membawa kami kepada kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam ini. Dan kami menyerahkan kelanjutan dari menjawab pertanyaan ini, tetap Tuhan yang memimpin, sehingga membawa kebaikan buat kami semua, khususnya bagi penanya dan juga bagi yang mengalaminya. Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sekarang berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati, sehingga mendapatkan kesejahteraan yang menjadi kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan memberikan kesejahteraan, sehingga kami tinggal di sebuah tempat, di lokasi di mana kediaman kami, Tuhan berikan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sekarang izinkan kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami panjatkan di hadapan Tuhan, khususnya mereka atau kami semua yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Cahyani Bagiowati dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada kami semua. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Warsiti di Purwodadi, saudara kami Gustiati di Ngrubukan. Mohon Tuhan yang menjawab doa kami, berikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih, setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan sehari-hari maupun pekerjaan pelayanan onsite, online. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, semuanya dapat kami selesaikan lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Dan kami dengan ini mengucap syukur setiap hari Tuhan semakin membawa kami untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan tidak intinya kami memberitahukan bahwa doa malam itu dilaksanakan setiap hari, hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, ada juga doa pagi, hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Kalau pagi temanya berbeda, kalau pagi membaca kitab suci mulai Kejadian sampai Wahyu, saudara. Ya, sehingga saudara yang setia mengikuti doa pagi akan menyelesaikan khatam, merenungkan seluruh isi Alkitab semampu kita. Itu saudara. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.